Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di bulan Ramadan banyak sekali amalan-amalan sunnah yang bisa dijalani, sehingga kita bisa mendapatkan pahala yang banyak. Terlebih lagi, amalan-amalan di bulan Ramadan pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Ta'ala. Dan di antara amalan sunnah di bulan Ramadan adalah makan sahur. Makan sahur ini di dalamnya terdapat keutamaan, karena dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa dalam sahur terdapat keberkahan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tasahharu fa inna fis sahuri barakah." Makan sahurlah kalian, karena dalam makan sahur terdapat keberkahan. Yang dimaksud dengan barokah adalah turunnya dan menetapnya kebaikan dari Allah Ta'ala pada sesuatu. Barokah bisa mendatangkan kebaikan dan pahala. Bahkan barokah bisa mendatangkan manfaat dunia dan akhirat. Akan tetapi yang harus kita ketahui bahwasanya barokah datangnya hanyalah dari Allah Ta'ala dan hanya diperoleh jika seorang hamba mentaatinya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Makan sahur ini memiliki keutamaan atau keberkahan. Dan di antara keutamaan atau keberkahan dalam sahur, yang pertama adalah mentaati perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita semua untuk makan sahur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tasahharu." Makan sahurlah kalian. Ini adalah perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan apabila kita mentaati perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan mendapatkan pahala dan keutamaan. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman di antaranya, "Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima." Dan barang siapa mentaati Allah Ta'ala dan Rasulnya, maka sungguh dia telah mendapatkan kemenangan yang besar. Kemudian keutamaan atau keberkahan sahur yang kedua, bahwa makan sahur ini merupakan syiar Islam yang membedakan dengan ajaran Yahudi dan Nasrani. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Faslu ma baina siyamina wa siyami ahlil kitabi aklatus sahari." Perbedaan antara puasa kita dengan puasa ahlu kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani, adalah makan sahur. Ini berarti Islam mengajarkan kepada kita untuk barok terhadap orang-orang kafir, karena puasa kita saja dibedakan dengan puasanya orang-orang kafir, yaitu Yahudi dan Nasrani. Kemudian keutamaan makan sahur yang ketiga, bahwa dengan makan sahur keadaan fisik kita menjadi lebih kuat ketika menjalankan puasa, berbeda dengan orang yang tidak makan sahur. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala berkata, barokah makan sahur sangat jelas, yaitu semakin menguatkan dan menambah semangat bagi orang yang berpuasa. Kemudian keutamaan atau keberkahan sahur yang keempat, bahwa orang yang makan sahur ini akan mendapatkan sholawat dari Allah Ta'ala. Maksudnya bahwasanya Allah akan memujinya. Allah memuji orang yang sahur, dan dia juga akan mendapatkan sholawat dari malaikat. Maksudnya bahwa malaikat mendoakannya, mendoakan orang yang sahur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, makan sahur adalah makan penuh berkah, maka janganlah kalian meninggalkannya walaupun dengan seteguk air, karena Allah Ta'ala dan malaikatnya bersolawat
kepada orang yang sahur. Kemudian keutamaan dan keberkahan sahur yang kelima dilihat dari sisi waktu, bahwa waktu makan sahur adalah waktu yang diberkahi, karena pada waktu tersebut Allah Ta'ala turun ke langit dunia. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Rabb kita turun ke langit dunia ketika tersisa sepertiga malam terakhir. Dia berfirman, barang siapa yang berdoa kepadaku, maka akan aku kabulkan. Barang siapa yang meminta kepadaku, maka akan aku beri. Dan barang siapa yang memohon ampunan kepadaku, maka akan aku ampuni. Inilah beberapa keutamaan dan keberkahan dalam makan sahur. Mudah-mudahan setelah kita mengetahuinya, kita semakin bersemangat lagi untuk sahur. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian amalan lain di bulan Ramadan yang memiliki keutamaan dan keberkahan adalah berbuka puasa, yang mana waktu berbuka ini adalah waktu yang istimewa, waktu berbahagia. Setelah seharian seorang hamba menahan lapar dan haus demi mendekatkan dirinya kepada Allah Ta'ala, di waktu berbuka dia berbahagia karena telah menyempurnakan puasa di hari tersebut, dan dia berbahagia karena dihalalkan kembali apa-apa yang tidak diperbolehkan ketika berpuasa. Dikarenakan waktu berbuka ini adalah waktu yang istimewa, oleh karena itu ada beberapa adab yang disunnahkan ketika berbuka puasa, supaya berbukanya semakin memberikan keberkahan. Dan di antara adab ketika berbuka puasa yang pertama adalah menyegerakan berbuka. Disunnahkan kepada kita semua untuk menyegerakan berbuka puasa ketika matahari terbenam, yaitu waktu maghrib. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yazalun nasu bi khairin ma ajjalul fitra. Manusia senantiasa berada dalam kebaikan selama menyegerakan berbuka. Kemudian adab yang kedua adalah berbuka dengan beberapa butir kurma. Dan pilihan pertama ketika berbuka puasa adalah rutob, yaitu kurma yang masih segar atau belum dikeringkan. Jika ini tidak ada, maka berbuka dengan tamr, yaitu kurma yang sudah dikeringkan. Dan jika ini juga tidak ada, maka berbuka dengan air putih. Inilah tuntunan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika berbuka puasa. Maka kurang tepat apabila seseorang berbuka puasa dengan mendahulukan makanan-makanan atau minuman-minuman lain selain kurma dan air putih. Bukan berarti tidak boleh, akan tetapi perbuatan ini kurang meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian adab yang ketiga adalah membaca doa berbuka puasa. Disunnahkan kepada kita untuk membaca doa berbuka puasa ketika kita berbuka puasa dengan doa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu dhahabadz dhama'u wabtallatil 'uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Telah hilang rasa haus, telah basah kerongkongan, dan telah diraih pahala insyaallah. Inilah doa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika berbuka puasa. Dan urutan ketika berbuka puasa sebagai berikut. Yang pertama, ketika kita menunggu waktu berbuka 5 menit atau 10 menit sebelum waktu maghrib, kita disunnahkan untuk memperbanyak doa. Kemudian setelah masuk waktu maghrib, kita disunahkan untuk bersegera berbuka dengan rutob atau tamar atau air putih dengan mengucapkan bismillah. Setelah itu membaca doa dhahabadz dhama'u wabtallatil 'uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Setelah itu kemudian berangkat ke masjid untuk melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Setelah itu barulah makan makanan yang berat seperti nasi dan lauk pauknya.
Akan tetapi apabila dia sudah merasakan lapar, sangat lapar, dan makanan sudah dihidangkan, maka lebih baik dia makan terlebih dahulu, kemudian setelah makan melaksanakan salat berjamaah di masjid. Inilah beberapa adab ketika kita berbuka puasa yang harus kita laksanakan supaya berbukanya kita menjadi berkah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.